Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Amalia dengan NIM B11 2019 05535. Kali ini saya akan mempresentasikan Global Supply Chain dari perusahaan Apple Inc. Apple Inc. adalah perusahaan yang mendesain, memproduksi, dan memasarkan perangkat komunikasi dan media seluler. Apple Inc. menawarkan komputer pribadi, pemutar musik digital, dan mendistribusikan berbagai perangkat lunak terkait layanan peripheral, solusi jaringan dan konten, dan aplikasi digital pihak ketiga. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne sebagai mitra bisnis untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I milik Wozniak. Kantor pusat perusahaan Apple Inc. terletak di tengah Silicon Valley di nomor 1-6 Infinite Loop, Cupertino, California. Executive Board Member Tim Cook adalah CEO Apple sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai Dewan Direksi atau Chief Executive Officer. Sedangkan Chief Operating Officer dijabat oleh Jeffrey E. Williams, Chief Design Officer dijabat oleh Jonathan Ive, Senior VP CFO Luca Maestri, dan Senior VP Safety General Counsel di Bruce Sewell. Apple mengembangkan dan saat ini hanya menggunakan sistem operasinya sendiri yang berjalan di perangkatnya, termasuk Mac OS untuk komputer pribadi Mac, iOS untuk perangkat seluler iPhone dan iPod Touch, iPad OS untuk tablet iPad, Watch OS untuk jam tangan pintar Apple Watch, dan TV OS untuk memutar media digital Apple TV. Macintosh merupakan produk komputer pribadi keluaran Apple yang telah diperkenalkan sejak tahun 1998. Terdapat beberapa Mac yang masih diproduksi seperti iMac, Mac Mini, MacBook Pro, Mac Pro, dan MacBook Air. Di sini kita bisa lihat lini waktu dari perkembangan iMac. Kemudian iPhone adalah jajaran smartphone yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. yang menggunakan sistem operasi seluler iOS. iPhone generasi pertama diumumkan oleh CEO Apple saat itu, Steve Jobs, pada 9 Januari 2007. Apple baru-baru ini pada tahun 2021 mengeluarkan seri terbaru dari iPhone, yaitu iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Kita dapat lihat size dari lini produk iPhone. iPod adalah lini pemutar media portable dan perangkat seluler serbaguna yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. Versi pertama dirilis pada 23 Oktober 2001, sekitar 8,5 bulan setelah iTunes versi Macintosh dirilis. Pada 28 Mei 2019, hanya iPod Touch generasi ke-7 yang masih diproduksi. Selanjutnya, iPad. iPad adalah jajaran komputer tablet yang dirancang, dikembangkan, dan dipasarkan oleh Apple Inc. yang menjalankan sistem operasi seluler iOS dan iPad OS. iPad pertama dirilis pada 3 April 2010. Tahun ini, Apple mengeluarkan model iPad baru, yaitu iPad generasi ke-9, iPad mini generasi ke-6, iPad Air generasi ke-4. Company Facilities. Apple mendirikan beberapa fasilitas di seluruh dunia untuk membantu kegiatan produksi mereka. Apple berkantor pusat di Cupertino, California, dan memiliki 28 lokasi kantor di 26 negara, seperti di Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Australia, Chile, Cina, Kolombia, Prancis, Hong Kong, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Macau, Malaysia, Meksiko, Rusia, New Zealand, Singapura, Saudi Arabia, Korea, Taiwan, Thailand, Turki, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.
Ketika semua iPhone selesai dalam proses produksi dan siap untuk dikirim, maka produk akan disimpan untuk dikirim ke lokasi distribusi Apple yang berbeda, yang terletak di Elk Grove, California, dan beberapa lokasi lainnya yang berlokasi di seluruh dunia, termasuk Jepang, Cina, Singapura, Republik Ceko, dan Inggris. Di sebelah sini, di sebelah kanan, merupakan list dari distribusi centernya Apple yang terletak di seluruh dunia. Pabrik terbesar Apple berada di Taman Teknologi Zhengzhou di Cina, yang dioperasikan oleh perusahaan Foxconn dari Taiwan. Apple beroperasi di seluruh dunia, baik dari pengiriman bahan mentah sampai dengan pengiriman barang jadi. Apple membutuhkan kiriman barang mentah sebagian besar dari Cina, yang kemudian didistribusikan ke distribusi center dahulu, sebelum produk pada akhirnya sampai ke tangan konsumen di seluruh dunia. Company Supply Chain Model. Source atau bahan mentah, bahan baku yang digunakan Apple berasal dari seluruh dunia, seperti komponen yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, Jepang, Switzerland, dan Taiwan, pada akhirnya dikirim ke hanya 2 perusahaan untuk dirakit menjadi iPod, iPhone, dan iPad. Perusahaan tersebut adalah Foxconn dan Pegatron. Keduanya berbasis di Taiwan. Secara teknis, Foxconn adalah nama pedagang perusahaan. Nama resmi perusahaan tersebut adalah Hohai Precision Industry Corporation Ltd. Foxconn adalah mitra terlama Apple dalam membangun perangkat. Saat ini, sebagian besar iPhone Apple dirakit di lokasi Shenzhen, China, meskipun Foxconn memiliki pabrik di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Thailand, Malaysia, Republik Ceko, Korea Selatan, Singapura, dan Filipina. Pegatron adalah tambahan yang relatif baru untuk proses perakitan iPhone. Jadi sampai sini, dari semua perusahaan yang sebelumnya sudah memproduksi komponen-komponen iPhone, komponen-komponen tersebut dikirim ke perusahaan assembly, yaitu perusahaan Foxconn dan Pegatron di Shenzhen, China, yang dirakit kemudian didistribusikan baik ke warehouse maupun distribusi centernya Apple. Selanjutnya, warehouse produk yang telah diproduksi di China tadi dikirim ke warehouse Apple yang berada di Elk Grove, California. Lalu, saluran distribusi Apple mencakup toko fisik dan toko online. Toko fisik Apple benar-benar mengatur citra mereka dan persepsi pelanggan. Semua toko memiliki desain putih bersih yang sama dengan rasio karyawan terhadap pelanggan yang tinggi. Hal ini menciptakan citra merek yang sangat kuat di benak konsumen karena desain yang sama di toko kemanapun mereka pergi. Apple juga menjual langsung melalui website. Situs website Apple dapat diakses dari seluruh dunia dan menawarkan berbagai macam bahasa. Namun, meskipun Apple melakukan banyak upaya ke toko fisik, sebagian besar penjualan dan pendapatan berasal dari saluran distribusi tidak langsung. Pada tahun 2018, Apple melaporkan bahwa 29% dari penjualan bersih mereka berasal dari saluran langsung dan 71% berasal dari saluran tidak langsung. Konsumen dapat membeli produk Apple dari penjual pihak ketiga dan penyedia operator, termasuk toko, Best Buy, Walmart, dan Target untuk Amerika Serikat, karena mudah diakses dan mungkin menawarkan diskon. Apple menciptakan citra merek yang baik melalui toko fisik mereka dan menjual produk mereka melalui perusahaan pihak ketiga. Menurut saya juga belum lagi pada saat pandemi atau dengan adanya online shop, kadang Apple Store tidak mudah untuk dijangkau oleh konsumen, namun online shop pasti dengan mudahnya dijangkau oleh konsumen. Company Supply Chain Model Return Policy. Apple memberikan fasilitas return dan refund yang mudah kepada pelanggan seperti free delivery cost.
Kelebihan Apple Supply Chain Model. Kelebihannya yaitu pemasok berasal dari perusahaan yang terpercaya, biaya tenaga kerja murah karena berada di Cina, mudah dalam menjangkau konsumen secara worldwide karena distribusi center yang terletak di berbagai negara, kemudahan konsumen dalam return dan refund produk Apple. Kekurangan Apple Supply Chain yaitu penggunaan transportasi pesawat udara yang merusak lingkungan karena emisi dari pesawat terbang dan gas yang dikeluarkan dari bandara. Beberapa komponen saat ini diperoleh dari sumber tunggal atau terbatas. Perusahaan bergantung pada layanan logistik yang disediakan oleh mitra outsourcing. Perlu diketahui, untuk menekan biaya transportasi dari Cina ke United States atau Amerika Serikat, Apple menggunakan pesawat FedEx atau UPS, di mana ketika memakai kapal, transportasi kapal, diperlunya 1 bulan, 30 hari, sedangkan pesawat itu bisa tidak sampai sehari, begitu. Kesimpulannya, cakupan supply chain dari Apple Inc. adalah dunia, mulai dari bahan baku, proses produksi, proses perakitan, proses distribusi, hingga proses pengembalian produk. Apple memiliki cakupan konsumen di seluruh dunia. Pada kuartal kedua tahun 2021, Apple menjual 49,26 juta smartphone, sekitar 11 juta unit lebih banyak dari pada kuartal kedua tahun 2020. Apple terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen dan juga membantu pengurangan emisi yang dikeluarkan perusahaan, seperti berhenti menggunakan bahan yang tidak mudah diolah kembali. Sebagai dukungan Apple karena sebelumnya memang diperlukannya penggunaan moda transportasi pesawat, maka Apple ketika akan mengirimkan produknya ke konsumen, baru-baru ini mengurangi penggunaan plastik di dalam produknya. Produk Apple telah diproduksi dengan komponen dari seluruh dunia yang terbukti kuat dan sesuai untuk penggunaan long term. Menurut saya, perlunya penggunaan renewable source secara optimal untuk mengurangi emisi dan sampah yang dikeluarkan konsumen Apple dari tahun ke tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.